Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Paham? Oke. Sini paham ya? Nah, Mbak bisa jawab nggak? Ayo. Prive akun normalnya di mana? Oke, benar. Prive akun normalnya di Jebet. Ya, tapi nanti dia nyatetnya langsung modal pada Prive. Jadi kan Prive kan mengurangi modal, makanya modalnya berkurang ketika ditutup. Jadi debitnya modal, kreditnya Prive. Itu kalau mau menutup Prive. Modal pada Prive. Ya. Nah, sekarang di sini, di contoh ini, pendapatan sama beban banyakan mana? Kalau dilihat dari angkanya, pendapatan sama beban lebih banyak yang mana? Prive itu akun normalnya di debit loh ya, bukan di kredit. Karena dia kan mengurangi modal. Ini pendapatan sama beban bukan jumlah akunnya, tapi jumlah nominalnya lebih banyak pendapatan apa beban kalau dilihat sekilas ini. Bisa kelihatan kan? Lebih banyak pendapatan apa beban? Oke, lebih banyak pendapatan. Kalau lebih banyak pendapatan daripada beban, berarti perusahaan untung apa rugi? Untung. Nah, kalau perusahaan untung berarti itu menambah modal apa mengurangi modal? Nah, dia menambah modal kan. Nah, setelah tahu selisihnya antara pendapatan sama beban tadi, setelah kita tahu labanya berapa, itu kita catat lagi ikhtisar pada laba rugi pada modal seri. Nah, ini kebetulan sisanya atau labanya sebesar 7 juta. Itu nyatetnya ikhtisar laba ruginya di debit, modalnya di kredit karena kita mendapatkan tambahan modal yaitu dari laba itu tadi. Tapi andai kata itu rugi, kalau rugi nyatetnya gimana berarti? Kan kalau untung kan nyatetnya ikhtisar laba rugi pada modal. Nah, kalau rugi. Kalau untung atau kalau laba kan nyatetnya ikhtisar laba rugi pada modal. Nah, kalau rugi nyatetnya gimana? Nah, penutupnya nyatetnya gimana? Debitnya apa, kreditnya apa? Ikhtisar laba rugi di debit. Nah, kreditnya. Kalau rugi, nutupnya gimana? Kan kalau untung kan nutupnya ikhtisar laba rugi pada modal. Nah, kalau rugi nutupnya gimana?
Debitnya apa, kreditnya apa? Nah, saya tanya debitnya apa dulu. Kalau misalnya rugi, nutupnya debitnya apa? Iya, tinggal dibalik. Benar. Modal pada ikhtisar laba rugi. Karena modal kita berkurang kan, karena rugi. Terus habis itu, kreditnya lawannya ikhtisar laba rugi. Jadi tinggal kebalikannya aja. Ini kan kalau untung kan ikhtisar laba rugi pada modal. Sedangkan kalau rugi itu kebalikannya. Modal pada ikhtisar laba rugi. Sampai sini paham? Jadi ada 4 tahap ya. Pertama kita nutup pendapatan dulu. Pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Terus kedua kita nutup beban. Ikhtisar laba rugi pada beban. Ketiga kita nutup dia untung apa rugi. Kalau untung itu nyatanya ikhtisar laba rugi pada modal. Kalau rugi kebalikannya modal pada ikhtisar laba rugi. Terus yang terakhir itu kita nutup prive. Privenya nyatetnya gimana? Modal pada prive. Itu langkahnya untuk melakukan jurnal penutup. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang masih bingung enggak? Mana? Paham enggak? Ada yang mau ditanyakan? Yang lain gimana? Bingung-bingung? Kalau bingung tanya lo ya, jangan dibatin. Oke, ada yang mau tanya, saya lanjutkan. Nah, habis itu, ini nanti kan yang berubah modalnya di daftar saldo yang terakhir kali penutup itu modalnya berapa. Nah, ini ada yang namanya jurnal pembalik. Jurnal pembalik itu bisa dilakukan, bisa tidak, jadi optional. Mau dilakukan boleh, nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Itu dilakukan untuk memudahkan proses akuntansi selanjutnya. Ini biasanya dilakukan pada awal periode akuntansi yang baru. Jadi ini contohnya, diasumsikan akun beban gaji pada daftar saldo per 31 Desember itu 15 juta. Dan beban gaji yang masih harus dibayar itu 0. Pada akhir tahun 2010, gaji karyawan sebesar 2 juta akan dibayar pada tanggal 3 Januari 2011. Nah, jurnal penyesuaiannya kan itu loh, yang kalau kita harusnya sudah kita akuin sebagai beban gaji, tapi karena belum waktunya gajian, makanya kita catatnya terutang kan, makanya kita nyatetnya penyesuaiannya beban gaji pada utang. Nah, terus kalau melakukan penutup, itu ya nutupnya kan ikhtisar laba rugi pada beban kan, tadi kan kayak gitu yang sudah saya jelaskan. Nah, habis itu kalau melakukan jurnal pembalik itu jurnal penyesuaiannya tadi dibalik lagi, utang beban gaji pada beban gaji. Nah, ketika dia melakukan pembayaran itu nulisnya beban gaji pada kas. Tapi kalau dia tidak melakukan jurnal pembalik, itu utangnya yang berkurang, utang beban gaji pada kas. Di situ nanti bedanya. Jadi kan kalau misalnya kita nggak melakukan jurnal pembalik, berarti kan kita punya utang kan. Utang itu kan bisa dibawa di periode berikutnya. Sedangkan kalau beban kan nggak bisa toh. Makanya ketika kita melakukan